Nah, ini kenapa kita sendiri nggak pernah pakai ini, Om. Ya, teman-teman kalau pakai iklan produk otomatis, nanti tampilannya seperti ini. Nggak bisa diapa-apain. Sama Om siapa tadi? Sorry. Rian. Rian. Oke, Om Rian. Ke vakum. Ya, ke vakum. Hah? Ini gerakin. Ke vakum ini adalah kemasan vakum emboss. Ini sebenarnya apa ya? Kemasan vakum untuk packing frozen food. Oh, nah ini kayak kenal nih. Hah? Ini kayak ownernya ya, Om ya? Mirip ya, mirip ya. Coba kita play. Oh, kan ini produk baru kemarin jelas. Oh, mantap. Ini brand ambassador nih, keren. Hemat budget ya? Enggak lah, ini contoh brand ambassador nih, keren. Jadi ini adalah plastik vakum emboss bag. Apa belum kan lebih vakum, lebih transparan, lebih lentur. Ini produksi sendiri, Om? Merek sendiri. Wah, merek sendiri. Mantap. Mantap, ya. Ini menarik ya. Apa dari ini cuma memang secara font kurang gampang dibaca sih. Kalau dari saya ya. Ya agak fontnya kayak beda-beda ini. Iya, ini bikin saya bingung untuk membaca sih. Tapi mungkin mesti tanya sama orang desain ya, Om ya, biar lebih enak ya. Beli banyak lebih untung, oke. Ini ukurannya. Tapi satu toko jualan barang yang satu produk ini aja. Oke. Spesifik ya, produk terlarisnya, ininya. Wah. Ini kan produknya satu barang nih. Ya. Yang mau diklanin gimana? Apakah semuanya atau enggak? Karena barangnya cuma satu. Oke. Pertanyaannya, produknya cuma satu. Nah, yang mau diklanin yang mana? Apakah semuanya kalau sekarang yang untuk kata kunci, saya iklanin yang varian doang karena kan ada semua ukuran. Ya. Namun yang kalau produk serupa saya iklanin semua. Oke, jadi kalau untuk produk pencarian cuma diiklanin yang ini. Yang varian warna hijau. Yang warna hijau. Kalau yang warna biru ini ada beberapa doang, satu doang. Oke, karena ini nggak main varian ya. Ya. Ini produk satuan. Nah, jadi ini kayaknya sebenarnya ini contoh yang bagus ya teman-teman ya buat toko. Dimana kayaknya Om Rian ini memang udah menerapkannya saya rasa cukup bagus ya. Dimana yang dihajar ini memang yang hero-nya di sini. Yang satu produk master induk ini semua varian ada di sini. Dan ini memang bagus ya supaya kita dorongnya di sini. Tapi produk individunya pun memiliki apa iklannya masing-masing ya seperti ini ya. Saya rasa ini sebenarnya udah tepat sih Om, udah tepat sih. Kenapa saya ada varian karena banyak pembeli nanya kalau mau beli dua gimana caranya, saya malas jelasin karena banyak masih nanya nih kalau mau beli cetak dua ukuran yang berbeda gimana. Oh makanya buat satu. Oh karena ada pembeli yang nanya kalau mau beli dua ukuran gimana? Ya, ukuran yang berbeda gimana? Ukuran yang berbeda gimana? Akhirnya bikin ini. Ternyata malah jadi hero yang ini. Ah, ini tepat. Ya, berarti buat teman-teman tadi yang sempat saya mention di kelas ya, kalau teman-teman bisa punya produk seperti ini bakal jadi hero-nya kita. Ya, jadi jangan sampai stok hero ini kosong, teman-teman. Karena kalau dari toko ke vakum ini hero-nya nih, ini jangan sampai kosong. Dan harusnya ini nggak mungkin kosong, karena kalau yang ukuran 17x250, ukuran lain harusnya kan masih ada. Bener ya, di sini ya. Ini hero-nya, dan ini bagus sih. Bagus nih. Ini kalau secara tampilan toko, oke sih Om. Saya suka ya, pertama ada vouchernya, terus juga dibagi sama beberapa kategorinya, ya. Ini juga brand ambassador juga keren, ini ya. Saya suka ini, saya suka. Saya suka ini, ya. Ini mungkin kurangnya yang bisa diklik Om. Kalau dekorasi toko ini kalau diklik itu bisa lari ke sana ya. Jadi bisa dipasangin link kalau bisa. Terus di sini sebenarnya selain informasi produk harusnya kita masukin promo-promo di sini.
Mungkin ya, yang salah satu yang saya lihat masih kurang di sini, orang itu kan kadang nggak tahu mau beli ukuran apa. Mungkin ada satu paket yang ukurannya all size gitu. Jadi bukan all size, soalnya berbagai macam ukuran dicampurin jadi satu satu iklan. Ada ya? Bukan varian, tapi ini kan orang harus milih. Ini ide saya aja. Jadi satu bundling, misalnya isi 10 macam ukuran masing-masing 3 piece, tapi udah kita paketin. Orang coba-coba, malas ukur. Ya, kalau enggak sedia aja di rumah, siapa tahu ada produknya bisa masuk yang mana. Nah, ini mungkin bisa jadi ide untuk produk baru di sini. Ya, dengan kombinasi dari produk ini pun bisa ya. Tapi udah keren banget sih ya di sini ya. Nah, kita masuk ke performanya, produknya. Stabil ya Om ya. Kita lihat konversi juga bagus sekali di sini. Penjualan perpesanan juga bagus. Menurut saya ini tokonya sehat, dan saya juga lihat biasanya di sini pasti repeat ordernya cukup tinggi, bener ya? Wah, berarti produk consumable kayak gini, yang kita cari dari iklan itu sebenarnya untuk promosi buat new buyer. Di mana orang yang baru nyantol di sini, akhirnya mereka akan di sini ya, di mana ya? Nah, komposisi penjualan ya biasanya ya. Nah, di sini Om, tingkat repeat order daripada orang yang sudah beli dan beli lagi itu tinggi sekali Om, 46,74%. Ya, ini salah satu produk yang menurut saya bagus Om. Karena kita itu nggak fokus cari customer baru terus. Kadang-kadang ada beberapa kategori ya, kita cari customer baru terus ya. Mahal. Mahal apanya? Mahal iklannya, ya kan? Mahal kita edukasi lagi. Kalau ini kan orang tinggal lihat histori penjualan, tinggal beli lagi. Jadi ini untuk secara produknya, saya bilang udah pas. Tinggal dijaga supaya customer lamanya nggak kabur. Dan kalau bisa, Om, saya nggak tahu ya, dengan fee semakin naik kayak gini, lariin offline, Om. Gimana caranya bisa tarik supaya mereka beli offline? Ya, mau dikasih catatan catatan di paket, ya. Memang kita berjualan di online, tapi di zaman sekarang di mana fee-nya makin naik, coba pikirin offline-nya gimana. Apalagi ini untuk barang-barang dia ya, khususnya dia ya. Barang pemberiannya ke vakum, kebutuhannya udah pasti. Udah pasti pakai. Kan database nggak dikasih. Nggak dikasih kan database sama Shopee. Hah? Waktu itu pas awal-awal di bintang-bintang, saya minta whitelist, sampai sekarang masih bisa. Wah, itu lebih sedap lagi. Database-nya ada, dihajar Om. Kalau bisa, lariin di luar Shopee, kasih diskon. Makanya tadi kalau dilihat di halaman utamanya itu kan ada yang warna biru tadi, yang ada beli banyak, ada lebih murah. Nah itu, nah ini lewat sana. Nah, waktu kirim paket ada pesan-pesan seperti itu nggak? Di dalam paket diselipin gitu. Tapi saya belum tahu. Jadi saya buat kategori, misalkan ordernya di atas 1 juta, baru saya WhatsApp langsung. Oke, jadi kalau enggak kecil-kecil lewat. Wah, kecil-kecil lewat Shopee ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Berarti memang sudah ada effort untuk yang besar-besar grosir dilariin ke offline, ya. Bisa lebih murah tadi harganya tadi ya. Nah, ini mantap. Ya, biaya adminnya lumayan. Boleh, boleh, boleh. Nah, ini menurut saya bagus banget. Jadi tujuan iklan kita, tadi kan tujuan iklan banyak ya. Tujuan iklan untuk toko vakum ini adalah untuk mendapatkan customer baru yang nantinya kalau dia udah dapat bisa lari ke offline. Ya, nanti kalau udah nyantol di iklan ini juga bisa repeat order tinggi ya seperti ini. Nah, harapannya makin lama kalau ini makin makin naiknya makin stabil. Mungkin nggak bisa direfleksikan dari dashboard karena mungkin ada beberapa customer yang larinya offline ya. Jadi ini sebenarnya bagus banget ya kalau bisa lari ke offline. Ini agak melenceng tapi mudah-mudahan dapat dari konsep bisnisnya seperti itu ya. Nah, kalau dilihat dari iklannya, oke.
Oke. Nah, omset toko ini 1 bulan terakhir 168 juta. Ya. Dengan konversi 26%. Gede ya 26%. Ya. Enak ya? Siapa yang mau konversi 26% ya? Oh, angkat tangan semua ya. Yang konversi yang miskin-miskin 1-2% mah lewat nih. 26%. Amal ibadahnya banyak ya berarti ya. Ya. Nah, dari 168 juta teman-teman ya, penjualan dari iklan itu 40 juta. Berarti itu sekitar berapa ya? 40 dibagi 168 sekitar 30-an% omset dari iklan. Berarti kalau 40%, ya? Enggak, omsetnya 168. 40 dibagi 168 berapa? Ya, 40%. Masa? Enggak nyampe 40. Ini masih 40 bagi 168 ya. Masih 24%. 25%. Berarti, ya ini mungkin buat yang lain juga ya. Kalau teman-teman ngitung seperti itu dan cuma dapat angka 25%, ya masih ada potensi untuk teman-teman bisa naikin budget iklannya. Karena omsetnya baru 25% dari iklan. Ya, kalau dilihat dari toko-toko yang lain tadi yang sudah kita bedah, ada yang lebih daripada 50%. Kan? Bahkan 60%, 70%. Benar ya, Om ya? Ya. Toko ini masih cukup rendah. Ya, mungkin salah satunya karena yang repeat order banyak tanpa iklan. Tapi bukan berarti ini nggak bisa ditingkatin. Ya, kalau kita lihat di Gaspol ini salah satu klien yang kalau misalnya masuk kita tuh bilang, oh ini masih bisa nih. Ya, potensi masih banyak. Dan tujuan iklan dia boncos pun iklan nggak apa-apa. Karena tujuannya bukan buat dapetin sekali ini, tapi lifetime value dari customer-nya panjang, repeat. Yang jual ini kan nggak banyak. Ya. Nah, berikutnya, ketika kita evaluasi, kita lihat dari sini, biaya dibandingkan penjualan ini masih masuk nggak? Marginnya masuk nggak? Cuannya masih gede, Om? Wes. Jauh, ya. Ngeri ya. Ini kan sekitar 1,4 dibagi 40 juta ini, ya. Itu sekitar 4%. Kalau saya ngitung, biasanya kita ngitung biaya dibandingkan dengan omset dari iklan. Tapi yang kedua, kita pun ngitung 1,4 juta dibagi ke 168. Ya, ini jadi cara gitu yang kedua. Ini cuma kurang lebih 1%. Ya, 1% geli-geli dikit lah ya di sini ya. Karena marginnya 70% kurang lebih ya. Ya. Jadi 1% masih masuk ya. 1% masih masuk. Berarti tadi kita lihat satu faktor pertama, 25% itu baru dari iklan, berarti masih bisa ditingkatkan. Yang kedua, ini masih cuma 1% dari budget total ya dari omset. Berarti masih bisa dinaikkan. Kalau boleh tahu marginnya 10%, 20% masih bisa, Om? 15-20, berarti masih cukup gede tuh ya. 4% mungkin karena 15 masih bisa. Nah, berarti PR kita di sini bukan adu hemat, teman-teman. Optimasinya kita harus nambahin gimana caranya supaya penjualan dari 40 nanti bisa lewat ke arah 100-200. Karena pasarnya harusnya ini masih besar ya. Yang jualan ini kompetitor ada yang lebih gede-gede nggak Om sekarang di Shopee? Ya spesifik, karena kan toko spesifik, satu toko hanya jual satu produk. Ya. Yang lain yang tapi untuk produk yang serupa, ada toko-toko yang jualannya lebih banyak, ada. Ya. Ada yang lebih banyak, berarti masih ada goal lain yang bisa kita capai ya. Pasarnya masih bisa bertumbuh di sini. Kalau seperti itu, berarti kita lihat, wah berarti ini iklannya masih bisa kita naikin nih. Nah, kalau udah kayak gitu kita baru lihat ke bawah. Jadi kita lihat dari umum dulu. Kalau umumnya oke, baru kita lari ke spesifik. Spesifiknya ke bawah di sini, ya. Spesifiknya seperti apa? Nah, tadi kan kriteria-kriterianya ini udah mati ya. Kriteria-kriteria lain kalau saya carinya biaya, ya penjualan sama acos saja ya kita lihat ya. Nah, ya.
Oke. Nah, dari sini kita lihat acos-acosnya dari 3,9 sampai ke bawah ini rata-rata masih masuk semua ya. Masih bagus. Nah, saya langsung lihat biasanya pertama yang saya lihat waktu saya evaluasi adalah ini ada yang tanda merah-merah seperti ini. Ya, tanda merah-merah seperti ini kenapa? Biasanya budgetnya itu mati di tengah jalan kurang. Tadi mungkin Om Yoha sudah sempat bahas ya di sebelumnya. Coba kita lihat di sini kurangnya matinya jam berapa. Jadi dalam evaluasi di Gaspol sendiri pun kita melihat ya, kita pantau harian. Coba kalau kemarin jam 4 sore sudah mati ya. Kalau tanggal 12 jam 6 ya, jam 7. Berarti ini untuk biayanya masih bisa kita tambahkan ya. Ya, oke ya. Mungkin di sini 10.000 udah habis ya, padahal penjualannya masih bagus sekali ya. Jadi salah satu tips buat optimasi adalah naikkan biayanya. Ya. Naikkan dari modal hariannya. Modal hariannya di mana? Di sini. Ya. Sebelumnya kan pernah 20.000 ya, tapi dijadiin 10. Alasannya kenapa, Om? 20.000 itu pas 11 kemarin. Waduh. Ya. Berarti ini kalau 20.000 masih oke nggak harusnya? Masih oke ya? Oh, ini Omnya udah cuannya banyak nih. Iklannya irit-irit nih ya. Cepet kaya nih, cepet kaya. Oh ya, semuanya spesifik nih. Ya, misalnya 20.000 nih, kita bisa ganti 20.000 ya. Nah, ya. Jadi pertama modal harian bisa kita lihat. Lalu yang kedua, nah di mencocokkan spesifik sebenarnya nggak apa-apa. Pasti lebih hemat. Tapi untuk posisinya Om sekarang, mungkin saya boleh sarankan kata kunci jadi luas. Baik iklan toko dan lainnya. Kenapa? Karena Om ini butuh traffic, butuh scale up. Kalau spesifik kata kuncinya untuk semuanya, ini kita mau main untuk orang yang mau hemat, yang budgetnya nggak ada. Nah, kita tadi lihat potensi pasar masih luas, ya iklannya juga masih bisa dikembangin, sama dari tipe bidnya juga masih bisa. Ini saya sarankan tipe cocokannya luas, selama acosnya masih masuk, hajar aja Om. Ya, ini kan kita lihat acosnya masih masuk ya. Ya, acosnya selama yang masih masuk, naikkan aja, jadiin luas. Ya, satu lagi, mungkin tadi yang ini otomatis kita nggak bisa apa-apa ya. Nggak apa-apa, coba kita lihat deh. Oke, ini adalah rincian iklan produk otomatis. Dan nggak kebuka. Yang paling kanan dipilih ya. Oke. Tapi ini nggak kebuka nih. Ah, ini ya, yang paling kanan ya. Nah, ini kenapa kita sendiri nggak pernah pakai ini, Om. Ya, teman-teman kalau pakai iklan produk otomatis, nanti tampilannya seperti ini. Nggak bisa diapa-apain. Cuma bisa nambah modal. Jadi ini frustasi banget ya. Saya kalau lihat nih mau diapain ya. On off nggak bisa, nambahin kata nggak bisa. Ya, kalau bisa hindari. Bukan kalau bisa, hindari pakai iklan produk otomatis karena nggak usah diapa-apain. Ya, tapi kalau kalian memang sudah telanjur, mungkin ya cuma bisa diselesaikan. Nah ini juga ya, cuma bisa diselesaikan dan mulai dari awal. Jadi ini paling nggak enak sih untuk ini ya. Jadi teman-teman hindari ini karena kalau sudah jalan tidak bisa diapa-apain. Oke. Nah, untuk produk ini kita lihat udah bagus ya. Pilih otomatisnya mati. Ini juga semua kata kuncinya spesifik. Nah, saya udah cukup yakin sebenarnya yang Om bisa lakukan buat scale up, pertama perhatikan modal hariannya, ya. Ini juga modalnya cuma 4.000 Om, luar biasa. Luar biasa iri.
Ya, gorengan juga nggak dapat banyak nih Om, 4.000 Om. Ya. Ya, jadi modal harian dinaikin ya. Om kalau saya tambah batas pun saya yakin nggak akan boncos karena ini cukup spesifik nih penjualannya. Kedua, kata kuncinya luas ya. Saya yakin kalau dilakukan ini tokonya pasti akan naik. Ya, karena tujuan kita Om boncos di sini pun dapetin new customer dan kita memang mau new customer. Oke? Ya.